Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batia Roman Effendi. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang artikel, yang mana artikel tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak. Di sini saya sudah mendapatkan satu artikel yang berjudul Mendes ingatkan ASN tak main-main, akhlak sangat substantif. Di sini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meluncurkan program ASN berakhlak di lingkungan Kemendes PDTT. Gus Halim meminta ASN tidak main-main dengan 7 nilai dasar core value yang tercermin dalam akronim berakhlak. Kata akhlak dalam Islam mempunyai arti sangatlah baik dan substantif. Diharapkan para ASN mampu menerjemahkan kata akhlak dalam pengertian Islam sekaligus penerjemah akronim, yang mana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut beliau, saya bersyukur hari ini kita bisa meluncurkan ASN berakhlak di lingkungan Kemendes PDTT. Kami sangat mengharapkan dengan peluncuran ASN berakhlak ini, maka layanan kita untuk percepatan pembangunan 74.961 desa di tanah air bisa ditingkatkan, katanya. Dia menegaskan nilai-nilai ASN berakhlak harus menjadi ruh dan jiwa aparatur birokrasi di Kemendesa PDTT. Menurutnya, ASN harus terus berusaha meningkatkan layanan dan memberi manfaat bagi sesama. Prinsip sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain harus dijadikan pedoman. Jika diimplementasikan, maka hal ini sudah tuntas dilaksanakan terkait pelayanan. Akuntabel. Semua hal yang kita lakukan harus akuntabel karena disitulah intinya. Agen perubahan pasti akan saya panggil untuk mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, kata Halim Iskandar. Soal kompeten, Halim Iskandar menekankan jika ASN Kemendes PDTT kompeten yang tidak hanya di bidang tugas tapi totalitas terkait tugas dan fungsi kementerian. Pegawai harus mampu menjawab pertanyaan mengenai kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT. Nilai harmonis juga penting, apalagi kalau berada dalam lingkungan Kemendes PDTT yang memiliki perbedaan dari berbagai latar belakang. Nilai loyal. Halim Iskandar menekankan jika ASN itu harus tegak lurus dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada ASN HTI, ASN pertanyakan Pancasila, dan ASN tidak Indonesia. Ia sepakat dengan cara Presiden Abdurrahman Wahid menangani ASN seperti itu. Jadi, lanjut dia, jika tidak mau patuhi semua aturan terkait ASN seperti kepatuhan dan semangat NKRI, maka jangan jadi ASN. Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Majid, mengatakan nilai dasar ASN yakni berakhlak dan employer brandingnya bangga melayani bangsa bertujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN, baik di pusat maupun di daerah. Sebanyak 143 orang diusulkan oleh UK1. Setelah seleksi tahap 3, tim penilai yang ditunjuk Dirjen PID Harlina Sulistioni, maka ditetapkan 20 agen perubahan kementerian, ujar dia. Menurut saya, Kemendes di sini sudah sangat baik karena mengedepankan sikap berakhlak, tetapi dalam artikel ini tidak dijelaskan bagaimana implementasi dari nilai adaptif dan kolaboratifnya. Mungkin menurut saya, Kemendes mempunyai nilai adaptif jika melakukan inovasi yang terus dikembangkan dalam tujuan untuk meratakan ketertinggalan daerah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah yang sudah maju, terutama di daerah pedesaan. Dan juga Kemendes bisa menerapkan nilai-nilai kolaboratif, yang mana implementasinya bisa berkolaborasi dengan menteri-menteri yang mendukung dan selaras seperti Menteri Pariwisata. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan daerah yang tertinggal bisa menciptakan suatu keadaan yang mulanya dianggap biasa menjadi luar biasa sebagai tempat wisata yang bagus. Hal tersebut akan sangat berdampak bagi kesejahteraan dan perekonomian daerah dan di sekitarnya. Hal ini akan menurunkan presentasi dari jumlah ketertinggalan daerah yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari ulasan artikel hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.